Saya Krisna. Saya Geta. Kami pemilik GK House. Lokasinya di Antapani. Awal mula di sini tuh karena emang pengen deket aja sama orang tua. Orang tua juga di sekitar sini, rumahnya di daerah Antapani sini juga. Jadi ya bangun rumahnya di dekat-dekat. Pingin rumahnya tuh yang plong karena memang lahannya kan terbatas nih gitu. Kita pingin rumahnya tuh sebisa mungkin yang plong, yang kelihatan luas, nggak banyak sekat karena jadi, biar kelihatan lebih luas kayak gitu. Terus kita suka ngopi, suka nongkrong. Terus sebenarnya banyak inspirasi ngisinya sih dari lihat Instagram kayak villa di Bali, terus kafe, coffee shop kayak gitu sih. Kesempatan untuk membuat project GK adalah sebuah kesempatan yang lumayan challenging. Jadi GK ini berada pada area yang secara sosial sebenarnya kurang oke, karena dia berada di kawasan yang lumayan padat penduduk dan tingkat kriminalitas yang lumayan lah di middle gitu. Jadi kita berpikir bagaimana caranya kita bisa membuat sebuah lingkungan binaan di mana di sana owner pada saat tinggal dia tetap bisa merasakan aman, tapi juga bisa merasakan adanya sentuhan taman. Secara budgeting kita diberikan budget yang lumayan ketat, tetapi juga adanya permintaan ruang yang lumayan banyak. Oleh karena itu kita membuat ide bagaimana kalau kita membuat sebuah bangunannya ini bertahap. Jadi kita akan mengambil kebutuhan-kebutuhannya dulu, sedangkan wishlist-nya, keinginan yang tambahannya itu bisa kita buat nanti. Nah, kita membuat 2 masa bangunan, tapi areanya ada di depan dan di belakang. Jadi kalau kita lihat dari depan bangunan maka tidak akan terlihat itu ada 2 masa. Tetapi kalau misalnya kita masuk, baru akan kita rasakan ada 2 masa yang terpisah, di mana 2 masa itu terdiri dari zona public dan private pada satu box dan juga area service pada box sebelahnya. Nah, pada tengahnya untuk area konektor itu adalah sebuah area yang sangat publik, dipergunakan saat ini untuk menjadi area makan, dan tiap box itu dihubungkan dengan sebuah jembatan. Nah, agar budgetnya masuk, kebetulan pada saat ini anggota keluarganya hanya terdiri dari bapak, ibu, dan 1 orang anak yang masih bayi. Oleh karena itu anaknya ini masih bisa tidur dengan orang tuanya sehingga masih belum membutuhkan kamar tidur utama sendiri. Dan mungkin pada suatu saat nanti anak ini akan diberikan adik. Jadi kita berpikir bahwa bagaimana kalau kedua kamar anak ini akan kita pending dahulu, tetapi kita sudah siapkan strukturnya sehingga pada suatu saat nanti dia mau menambah kamar, maka area di atas ruangan servis ini tinggal dinaikkan dan dijadikan sebuah kamar. Walaupun dari segi sosial sebenarnya tempat ini kurang baik, tetapi sebenarnya dari segi geografis area ini mempunyai pemandangan yang sangat indah. Jadi di depan dan di belakang ada gunung yang bisa kita lihat dan kita nikmati kalau langit sedang cerah dan pada pagi hari. Oleh karena itu kita mendesain area kamar yang nantinya akan dibangun pada atas ruang servis ini bisa dijadikan roof garden, sehingga pada suatu saat nanti dia mau santai, dia mau chill out atau enggak dia mau main sama teman-temannya, dia bisa menggunakan area roof garden pada sisi atas bangunan ini. Area yang khusus adalah pada ruang keluarga di bagian bawah ya. Secara dimensinya tidak terlalu besar, tetapi kita bisa membuat sebuah rekayasa ruang. Caranya adalah dengan membuat seluruh sekatan dinding yang ada di sebelah kanannya dengan material yang transparan, sehingga pada saat di situ rasanya taman pun akan menjadi ruangan begitu, inside out dan outside in. Begitu juga dengan void yang ada di sebelah kirinya. Dengan bukaan seperti itu, kita bisa memaksimalkan aliran udara yang baik, juga cahaya yang baik.
Salah kedua yang unik adalah area void yang kita temukan pada saat konstruksi. Ternyata kita menemukan bahwa area tersebut adalah area yang terkena jalur pesawat gitu. Jadi akan ada momennya khusus sekitar jam 10 atau jam 11-an gitu ya. Kalau kita berdiri di void tersebut dan kita bisa melihat atas, maka akan ada waktunya kita melihat dada pesawat itu melintasi rumah tersebut. Nah, karena area void-nya cenderung unik begitu ya, kita juga membuat fitur tambahan di kamar master. Yaitu alih-alih kita membuat sebuah jendela, kita membuat layaknya nook gitu ya, yang ada di kamar master, tidak melihat ke luar bangunan tetapi ke dalam void tersebut untuk bekerja, jadi meja atau bahkan jadi kursi yang bersantai dan melihat view void. Ketika kita mau bangun rumah, kita udah memutuskan untuk harus nih pakai arsitek gitu, karena kita berdua sama-sama awam di bidang desain, terus juga dari pengalaman keluarga pakai kayak tukang-tukang lepas tuh banyak banget dramanya, makanya kita pingin pakai arsitek biar desainnya itu bener dan kita nggak pusing mikir ini itunya yang lain. Dan memang ternyata puas banget dan best decision banget sih kita akhirnya milih pakai arsitek. Puas banget sih emang ya awalnya Dream house ya. Walaupun kayak cuman segini tapi kayak puas banget. Emang nggak terlalu besar jadinya rumahnya, cuman ya karena tadi nggak banyak sekat jadi kelihatannya bisa jadi luas gitu, kelihatan luas. Dan semua fungsi ruangannya tuh kayak kepake, nggak ada yang ruangan sisa yang membuat apa ya kayak gitu, karena memang udah desain di awalnya memang benar-benar mikirin sesuai fungsinya ya.